Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Engku sapa torang semua adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah. Adik-adik, saat ini torang kembali lagi boleh bersyukur karena di hari ini torang boleh kembali akan mengadakan ibadah sekolah minggu. Oleh karena itu, torang bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan yang sudah boleh memberikan torang semua kesempatan di pagi hari ini untuk boleh beribadah lagi kepada Tuhan. Oleh karena itu saat ini torang persiapkan torang pe hati untuk mengikuti ibadah. Engku ajak torang semua sikap berdoa, torang angkat satu pujian, torang sampaikan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Pujian ini. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Torang tunduk kepala, torang satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah boleh menjaga kami di dalam istirahat kami semalam ya Tuhan. Sehingga kami boleh beristirahat dengan baik. Dan terima kasih juga ya Tuhan, karena di hari ini ya Tuhan, Engkau boleh kembali membangunkan kami di hari Minggu ini dengan tubuh yang sehat serta kuat yang diberkati. Tuhan Bapa dalam kerajaan surga, saat ini ya Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu akan mengadakan ibadah ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan sertai kami dalam ibadah kami di pagi hari ini, agar supaya Tuhan ibadah kami di pagi hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan dari awal ibadah, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, engkau harap torang semua pagi hari ini tetap dalam keadaan bersuka cita. Karena apa? Karena torang punya Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan yang sudah menyelamatkan torang semua. Bahkan Dia rela mati di kayu salib untuk menebus torang dosa-dosa. Oleh karena itu, engkau undang torang semua bangkit berdiri, torang menyanyi
pujian yang berkata, "Oh sukacitaku," sambil torang ikut gerakan dari engku dan Uci di belakang. Torang berdiri semua. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam ku temukan Juru Selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Sekali lagi, oh sukacitaku, lebih semangat lagi. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan Juru Selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Ya, masih semangat? Ya, masih semangat semua. Ya, engkau mau tanya, sekarang gede bulan apa? Ya, betul. Bulan Desember. Kalau sebulan Desember itu berarti apa? Berarti bulan ini torang akan merayakan hari Natal. Hari Natal kelahiran torang pe Juru Selamat, yaitu siapa? Yaitu Tuhan Yesus. Oleh karena itu saat ini engkau mau ajak torang supaya torang tetap walaupun di situasi pandemi corona, tetapi tetap torang punya semangat untuk merayakan Natal. Karena hari Natal adalah hari yang penuh sukacita, hari lahir torang pe Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus. Nah, saat ini engkau ajak torang menyanyi satu pujian yang berkata, hari Natal indah telah tiba. Hari Natal indah telah tiba, hari lahir Juru Selamat dunia. Kepadanya diberi kekal selamanya. Sekali lagi, hari Natal indah telah tiba. Natal indah telah tiba. Hari lahir Juru Selamat dunia. Bagi yang percaya kepadanya diberi hidup kekal selamanya. Ya, adik-adik, saat ini torang semua mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum torang mendengarkan cerita firman Tuhan, torang mengangkat satu pujian yang berkata,
susahnya aku taat. Yang tahu DP gerakan, backing DP gerakan, iko Pak Enci Dengku. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah mengaku. Pilih yang mana, yang mana yang menyenangkan Tuhan. Pilih Taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Sekali lagi, susahnya aku taat. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah ku mengaku. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. pilih Taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi bertemu dalam ibadah sekolah minggu dan kembali mau belajar firman Tuhan. Sebelum kita mau mempersiapkan hati mau belajar firman Tuhan, kita mau bersama-sama berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena di hari ini kembali lagi kami akan belajar firman Tuhan. Tolong adik-adik semua yang ada di rumah, biarlah saat firman Tuhan kami lihat, kami dengar, kami mau sungguh-sungguh mengerti dan melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, kami semua siap untuk mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, semua duduk tenang, tidak ada yang bermain, kita mau belajar firman Tuhan. Nah, adik-adik, orang semua pasti punya keluarga di dunia ini. Keluarga itu adalah orang-orang yang tinggal sama-sama dengan torang. Di dalam keluarga ada yang torang panggil mama, papa, opa, oma, kakak, adik, paman, bibi, dan lain-lain. Keluarga kita juga yang selalu mengurus dan membantu torang, baik untuk menyediakan makanan, baju, sekolah. Dan yang pasti, kegiatan yang paling torang senang adalah saat torang bisa bercanda, bermain dengan keluarga kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, setiap keluarga kita itu istimewa. Kita saling memiliki satu dengan yang lain. Di dalam keluarga ada cinta, di dalam keluarga ada kasih sayang. Tetapi ada juga yang lebih penting, yaitu kita adalah keluarga Allah. Loh, bagaimana kita bisa menjadi keluarga Allah? Yaitu saat kita semua percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi hari ini kita mau belajar tentang satu orang bapak yang tidak tahu bagaimana caranya menjadi keluarga Allah. Nama bapak itu Nikodemus. Dia penasaran bagaimana supaya dia bisa menjadi bagian dari keluarga Allah. Adik-adik, di dalam Alkitab, di kitab Yohanes 3, firman Tuhan menceritakan tentang Bapak Nikodemus. Bapak Nikodemus adalah orang yang sangat suka sekali mendengar apa yang Yesus beritakan ketika Yesus sudah tumbuh menjadi dewasa. Pada waktu itu juga Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Dan Bapak Nikodemus itu melihat sendiri mujizat-mujizat yang
Tuhan Yesus buat. Ternyata Nikodemus ini bukan orang biasa, adik-adik. Dia adalah seorang yang hebat. Alkitab mencatat bahwa dia seorang pemimpin Yahudi yang sangat penting dan sangat dihormati. Melihat apa yang Yesus sudah lakukan, Nikodemus mau mengetahui lagi lebih banyak tentang Tuhan Yesus. Suatu malam yang sepi, Nikodemus pergi untuk menjumpai Tuhan Yesus. Ketika bertemu Tuhan Yesus, Nikodemus mulai bercerita banyak dengan Yesus. Nikodemus bilang begini, "Kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau lakukan jika Allah sendiri tidak menyertai." Lalu Yesus menjawab dengan kata-kata yang bikin terkaget. Yesus bilang begini, "Aku berkata kepadamu Nikodemus, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Nikodemus bingung. Mana mungkin orang yang setua bisa lahir kembali? Apakah dia masuk lagi ke dalam perut mamanya lalu dilahirkan kembali? Yesus lalu jelaskan apa maksudnya kepada Nikodemus. Ternyata yang Yesus maksud itu bukan dilahirkan menjadi bayi lagi. Adik-adik pernah lihat tuh adik bayi yang baru lahir? Bukan begitu yang Yesus maksud. Yang Yesus maksud adalah Allah begitu sayang kepada manusia sehingga Allah mengutus Yesus ke dalam dunia untuk membayar dosa-dosa kita. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, dan Roh Kudus yang membuat orang bisa percaya dan beriman dan meninggalkan dosa, atau kita bisa hidup baru. Itu maksudnya dilahirkan kembali, yaitu saat kita semua datang kepada Yesus dengan sungguh-sungguh percaya bahwa Dia itu adalah Tuhan. Adik-adik tahu kenapa Nikodemus memerlukan Yesus untuk menyelamatkannya? Karena Nikodemus berdosa. Sama juga dengan torang semua. Torang sangat memerlukan juru selamat karena torang orang-orang berdosa. Apapun yang torang bikin yang baik-baik, tetap torang banyak buat dosa. Dan hukuman dosa adalah neraka. Itulah sebabnya kita butuh Yesus sebagai juru selamat. Dan Roh Kudus yang akan tolong torang untuk bisa percaya kepada Yesus, beriman sungguh kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa hanya Tuhan Yesus sajalah orang punya Tuhan dan juru selamat. Tidak ada Tuhan yang lain. Kita datang kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan Yesus, saat ini aku mau sungguh-sungguh percaya bahwa Engkau satu-satunya Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupanku, juru selamat yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebusku yang berdosa." Ya, demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong adik-adik semua untuk boleh percaya sungguh kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, kita bersyukur tadi kita sudah belajar firman Tuhan. Bagaimana kita semua menjadi keluarga Allah, kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya di dalam kehidupan kita. Ya, saat ini kita mau belajar satu ayat hafalan yang diambil dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga ayatnya yang ke-16. Sekali lagi, Yohanes 3 ayat yang ke-16. Dan tahu orang sering kali hafal ini, belajar ini, tetapi hari ini kembali lagi mau mengingatkan orang semua supaya orang hafal. Yohanes 3 ayat 16. Oke, kita sudah belajar firman Tuhan sama-sama. Kita sudah belajar ayat hafalan.
Dan saat ini kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita kembali berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah pimpin kami semua belajar firman Tuhan. Biarlah kami semua anak-anak boleh sungguh-sungguh datang kepada Engkau, menjadikan Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kehidupan mereka. Biarlah Roh Kudus yang akan memampukan mereka untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Mereka sungguh beriman kepada Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya adik-adik, tadi torang so mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan engkau harap ketika torang so dengar firman Tuhan, torang bukan cuma sekedar dengar, kemudian torang lupa itu firman Tuhan. Tetapi torang harus ingat dan torang lakukan itu firman Tuhan dalam torang kehidupan setiap hari. Seperti apa kata lagu tadi, torang harus taat apa kata firman Tuhan. Agar supaya apa? Tuhan senang melihat torang. Tuhan tersenyum melihat torang yang taat apa kata Tuhan lewat cerita firman Tuhan. Nah adik-adik, saat ini engkau akan membacakan torang teman-teman yang berhari ulang tahun di sepanjang minggu yang berjalan ini. Ada torang teman Wynette Lim, Victory Tuera, Kenneth Madundang, Samuel Tapahing, Casey Wilar, Darlene Pasomba, Blesia Wanta, dan juga ada torang Enci dan Engku yang berhari ulang tahun. Ada Enci Eli Anggran, Enci Indri Membuka, dan Engku Adrian Rasubala. Ya, torang bersyukur bersama torang teman-teman serta torang Enci dan Engku yang berhari ulang tahun. Oleh karena itu, torang akan mendoakan. Tapi sebelum torang berdoa bersama, torang angkat satu pujian yang berkata, Ku bersyukur. Yang tahu DP gerakan, backing DP gerakan. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi ku bersyukur. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih untuk salib-Mu. Kau selamatkanku. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Yesus, Kau sahabatku. Ku mau ceritakan, ku mau ceritakan kebaikan-Mu kepada dunia. Ku mau ceritakan kebaikan-Mu pada teman-temanku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Ya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, karena Tuhan yang sudah begitu baik bagi kami. Tuhan sudah boleh memimpin jalannya ibadah kami di pagi hari ini, dari awal hingga hampir berakhir dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau mendoakan untuk teman-teman kami yang berhari ulang tahun, dan juga untuk Enci dan Engku kami yang berhari ulang tahun. Tuhan berkati mereka ya Tuhan, dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Engkau yang sudah boleh menyertai mereka, menjaga, memelihara mereka
di dalam kehidupan mereka sampai saat ini. Biarlah ya Tuhan Engkau juga yang akan menjaga, melindungi mereka di dalam mereka menjalani hari-hari kehidupan mereka ya Tuhan. Agar supaya mereka senantiasa di dalam kehidupan mereka akan selalu mengandalkan Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan dalam pendidikan mereka di sekolah ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau jadikan mereka anak-anak yang pintar, anak-anak yang dengar-dengaran, amat terlebih menjadikan mereka anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga orang tua mereka di dalam tugas tanggung jawab mereka mendidik anak-anak mereka ini ya Tuhan. Berkati mereka dalam pekerjaan mereka, agar supaya Tuhan lewat pekerjaan mereka dapat mencukupi segala keperluan kehidupan anak-anak mereka, bahkan kehidupan mereka keluarga. Terima kasih ya Tuhan. Kami pun berdoa untuk Enci dan Engku kami yang berhari ulang tahun. Berkati mereka juga ya Tuhan dalam tugas tanggung jawab mereka, baik yang sudah bekerja maupun yang masih dalam pendidikan ya Tuhan. Tuhan berkati mereka di dalam perjalanan kehidupan mereka, apa yang mereka harapkan, mereka cita-citakannya Tuhan dibuat oleh Tuhan berhasil. Bapa dalam kerajaan surga, saat ini pun kami mau berdoa untuk pergumulan yang sampai saat ini masih kami hadapi, yaitu masih adanya virus COVID-19, virus corona ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau tetap jaga, tetap lindungi kami ya Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari, agar supaya kami dijauh-jauhkan dari segala macam gangguan virus yang ada ini ya Tuhan. Amat terlebih juga ya Tuhan kami berdoa agar supaya diberikan hikmat untuk orang-orang yang nantinya berusaha untuk menemukan vaksin untuk virus ini, agar supaya vaksin virus ini bisa cepat untuk terselesaikan. Bapa dalam kerajaan surga, inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan, yang kami bawa beralaskan kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Ya, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati torang semua. Dadah.